Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami mengucap syukur. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat. Tuhan sudah berikan pemeliharaan dalam hidup kami. Saat ini kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu, menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, urapi kami semua dimanapun berada, supaya kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, dengan tema
menundukkan diri kepada Allah. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 7. Saya bacakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan, kita sedang dalam masa-masa di mana pengenalan akan firman, khususnya honoring God, bagaimana kita menghormati Allah dan menundukkan diri kepada Allah. Ini adalah bagian dari bagaimana kita memberikan penghormatan kita kepada Allah. Kalau kita melihat latar belakang dari Yakobus 4 ini, ya, kita sudah baca tadi Yakobus 4 ayat 7. Kalau kita melihat mulai dari ayat 1, di situ bagaimana firman ini menegur orang Israel. Sebetulnya ini adalah menggambarkan bagaimana kisah orang-orang Yahudi ketika mereka masih suka menghasut. Mereka sering ingin menggelorakan semangat perjuangan melawan bangsa Romawi. Jadi latar belakang ayat ini ditulis dalam konteks ini. Namun rupanya orang-orang Yahudi itu menggelorakan semangat perjuangan ini bukanlah berasal dari kemurnian hati ingin membangkitkan perjuangan melawan orang Romawi. Tetapi di belakang semua itu ada hawa nafsu. Ya, kita lihat di Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi semangat perjuangan itu hanya selubung. Termasuk di dalamnya, ya, bagaimana orang-orang Yahudi mulai mengungkit-ungkit, ya, menghasut. Mereka menonjolkan semacam fanatisme keagamaan, ya, ingin menunjukkan bahwa di balik perjuangan ini seolah-olah ada semangat untuk membangkitkan kembali keagamaan Yahudi, ya. Nah, ini yang ditegur oleh Yakobus 4 ini, ya. Bahkan di situ dikatakan, ya, di ayat 2, ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi dalam hal ini selubung patriotisme, ya, selubung keagamaan itu sebetulnya didasari oleh iri hati, ya, karena keinginan sesuatu yang tidak tercapai. Kalau toh mereka berdoa di ayat 3 gitu, ya, disebutkan, ya, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, ya. Di situ dikatakan hanya untuk dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dalam hal ini pertengkaran, perselisihan, ya, yang dicoba dihasut oleh bangsa Yahudi ini, itu ujung-ujungnya adalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, kita lihat di Yakobus 4 ayat 4. Ini sangat keras, ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Di dalam bahasa Yunani aslinya di sini dikatakan orang-orang pesina. Ya, orang-orang yang tidak setia ini bahasa aslinya adalah orang-orang pesina. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi pada prinsipnya selubung-selubung keagamaan, selubung-selubung patriotisme itu ternyata hanya selubung, ya. Di balik semua itu adalah suatu hawa nafsu yang dasarnya adalah persahabatan dengan dunia, ya. Dalam hal ini dunia berbicara tentang banyak macam, termasuk di dalamnya keinginan-keinginan duniawi, ya. Di Galatia sudah membahas hal tersebut, termasuk budaya konsumtif, gaya hidup dan lain sebagainya yang
ingin dipuaskan secara hawa nafsu, ya. Dan ini yang kemudian dicap sebagai pezinah, gitu ya. Jadi rupanya latar belakang ayat ini ya mencoba membongkar selubung-selubung yang ada, seolah-olah ingin menonjolkan kerohanian, seolah-olah ingin menonjolkan suatu patriotisme. Tetapi di balik semua itu adalah hawa nafsu karena mencintai dunia dengan segala gaya hidupnya, ya. Jadi di ayat 4 ini masih ya, Yakobus 4 ayat 4. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi Allah menentang orang-orang yang semacam itu. Kita lihat di ayat 5 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah menerima rahmat dari Allah, kemudian mencoba bersahabat dengan dunia, mengingini keinginan-keinginan duniawi, itu sangat-sangat bertentangan, ataupun di sini dengan gamblang dikatakan roh yang ditempatkan Allah berdasarkan kasih karunia itu diingininya dengan cemburu, ya. Sehingga di dalam ayat 6 ya, kalau kita lihat Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak. Jadi hawa nafsu yang dimaksud di sini pada ujung-ujungnya itu ingin menonjolkan keakuan, kecongkakan, ya. Dan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan, kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak godaan, ya, begitu banyak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, oleh iblis, ya. Kita ingat bagaimana Yesus dicobai, ya, bagaimana iblis membawa Yesus memperlihatkan dunia dengan segala kemewahan dan keangkuhannya. Dan ayat 7 di sini mengingatkan kita, ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi memiliki sikap hati menundukkan diri kita di hadapan Allah, sehingga apapun yang ditawarkan itu, apapun yang kita lihat, mungkin begitu menggoda, semacam gaya hidup yang glamor, seolah-olah kita lebih dari yang lain dengan menerapkan gaya hidup yang glamor seperti gaya hidup duniawi. Kita mengingini seperti itu selalu ditawarkan. Tetapi sikap tunduk kepada Allah, dan maka kita mampu untuk melawan iblis, melawan segala yang ditawarkan, dan ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dicelikkan bahwa sesungguhnya mata rohani kami memandang Allah, bahwa di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Allah itu jauh lebih berharga daripada segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami ingin melawan segala keinginan yang datang ditawarkan oleh iblis. Dan biarlah Tuhan menolong kami, menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah